bagaimana Alkitab disimpan oleh Allah. Bagaimana Alkitab disimpan, dijaga oleh Allah. Ya. Bagaimana Allah itu menjaga Alkitab. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada 4.300 agama. Berarti masing-masing agama punya kitab dong. Ya, berarti ada 4.300 kitab. Ya, setidaknya seperti itu. Ya, saya akan bicara Alkitab saja. Alkitab itu pertama kali ditulis oleh siapa? Oleh Musa. Terjadi kapan? 1500 sebelum Masehi. Oke. Musa ditulis, kitab-kitab Musa ditulis 1500 sebelum Masehi. Berarti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan kitabnya Musa ya. Ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi. Lalu berjalan terus sampai nanti terakhir Maleaki. Maleaki itu 400 tahun sebelum Masehi. Ya, saya ulang. Kitab penulis Alkitab pertama itu adalah Musa. Ya, Perjanjian Lama, terakhir adalah Maleaki. Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi, Maleaki itu 400 tahun sebelum Masehi. Pertanyaannya, dari sejak Musa tahun 1500 sebelum Masehi sampai nanti Maleaki 400 sebelum Masehi, itu kitabnya Musa apa masih utuh? Dulu ditulis pakai apa, ayo? Dulu mungkin ditulis pakai kulit binatang, ya bisa jadi. Dari daun-daun atau dari lontar, daun lontar bisa jadi. Usianya kira-kira bisa bertahan berapa lama? Paling-paling Pak 100, 200, 300 tahun itu sudah paling hebat. Ya. Artinya kitabnya Musa yang ditulis tahun 1500 sebelum Masehi sudah beberapa kali mengalami penulisan ulang. Betul apa betul? Betul. Ya, habis Musa, terus Yosua, terus nanti ke sini ada 39 kitab para nabi. Jadi di era Perjanjian Lama saja sudah beberapa kali dilakukan penulisan ulang. Betul? Betul. Itu semua diizinkan oleh Allah. Dari mana mereka menulis Alkitab? Dari Yesus. Loh, kalau HTD itu mudah sekali jawabnya, dari Yesus. Yesus yang memberi firman-firman kepada Musa, ya, lalu ditulis oleh Musa. Ya, seperti itu. Di era Yesus saja ya, di era Yesus membaca Alkitab di dalam Lukas 4 ayat 16 itu sudah beberapa kali Alkitab itu ditulis ulang. Ya tidak mungkin lah. Ya, perkamen atau tulisannya Musa yang dulu di apa? Itu terus masih tersimpan. Ya enggak mungkin. Sudah beberapa kali ditulis ulang. Ya, sampai sini dulu paham toh? Paham, oke. Lukas 4 ayat 16. Yesus masuk ke dalam rumah ibadat, lalu berdiri, ya khotbah lah begitulah, membaca Alkitab, dan yang dibaca adalah kitab Yesaya. Yesaya di zaman Yesus tahun 30 Masehi kurang lebih. Sedangkan kitab Yesaya sendiri ditulis 1200 tahun sebelum Masehi. Itu kira-kira kitab Yesaya yang asli atau yang sudah mengalami beberapa kali penulisan ulang? Yang penulisan ulang dong. Pertanyaan sederhana, yang aslinya tulisannya Musa kemana Pak? Asli tulisannya Musa, asli tulisannya Yesaya, asli tulisannya Yeremia, asli tulisannya siapapun ya, termasuk asli tulisannya Maleaki kemana Pak? Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Jadi semua tulisan asli Alkitab disimpan, dijaga oleh Allah sendiri.
ya, kitabnya Musa asli dijaga oleh Allah, ya, disimpan oleh Allah sendiri, ya, karena firmanku tidak akan berlalu. Oke, kita masuk di perjanjian baru. Perjanjian baru ditulis dari sejak tahun 33 35 lah ya, 33 34 35 ya, sampai nanti terakhir kali itu adalah kitabnya Paulus. Ya, kok tahu Pak? Ikut belajar HTD kalau supaya kamu tahu ya. Terakhir kitabnya Paulus ya sekitar sebelum tahun 70 Masehi ya. Ya, mungkin 66 lah ya. 66 Yesus naik ke surga, duduk di tahta surga. Ya. Kalau itu pada saat Yesus sudah naik ke surga belum mengalami yang namanya ditulis ulang, baru 66 tahun gitu. Dari 33 mungkin 33 ya 65 tahunan lah kalau sampai abad pertama ya. Belum ya. Sampai mungkin kalau kita anggap 300 sampai konsili lah. Sampai konsili 325 itu ya. Belum ada yang ditulis ulang. Masalahnya adalah oleh Yesus Allah sengaja disembunyikan. Ya, khusus untuk perjanjian baru ya. Khusus untuk perjanjian baru sebelum munculnya konsili 325 itu kan penyesatan masifnya kan dari konsili itu ya. Oleh Yesus sengaja Alkitab disimpan. Disimpan di mana? The Dead Sea Scroll nanti ya. Disimpan selama 1000 berapa tahun tuh? 1600 tahun. Ya, sekitar 1600 tahun lebih lah ya. The Dead Sea Scroll di Alkitab yang itu disimpan di dalam gua-gua. Nah, The Dead Sea Scroll ini kan tulisannya asli dari para rasul ya, disimpan ya. Kira-kira sudah ditulis ulang nggak? Nah, khusus yang ini nggak. Berapa lama? 1600 tahun loh, dimasukin di dalam sebuah anggap sajalah supaya mudah, gentong gitu ya, dimasukin dalam sebuah gentong-gentong atau di dalam sebuah bahan-bahan keramik dari tanah gitu ya, yang itu disimpan di dalam gua-gua kurang lebih selama 1600 tahun, tapi tidak pernah disentuh. Ya, baru muncul nanti 1947 sampai selama 9 tahun 56, lalu sudah ditulis ya, atau sudah itu tahun 63 dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris lalu disimpan oleh Tuhan. Disimpan oleh Allah sendiri. Makanya sekarang ini kalau Anda mau mencari Alkitab yang yang asli, tulisan para rasul perjanjian baru, sudah disimpan oleh Allah, ya, sudah dijaga oleh Allah. Ya, seperti itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru juga begitu, perjanjian lama juga begitu. Perjanjian lama sudah berkali-kali ya ditulis ulang. Tidak mungkin tulisannya Musa kok masih ada di zaman Yesus, nggak mungkin. Itu sudah ditulis ulang. Ya. Yesus membaca kitab Yesaya, Lukas 4 ayat 16, nggak mungkin itu tulisannya Yesaya. 1200 tahun pasti sudah ditulis ulang. Lalu yang aslinya kemana? Aslinya ya disimpan oleh Allah sendiri. Ya, saya tahu di mana kitab aslinya ya. Kalau Anda nggak tahu ya belajar sekolah Alkitab sama HTD ya. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini. Jadi titik pertemuannya adalah 1963. Ketika Alkitab Perjanjian Lama yang sudah berkali-kali ditulis ulang ya, diketemukan dengan perjanjian baru yang dibedah dari The Dead Sea Scroll itu, kebanyakan dari The Dead Sea Scroll, maka bergabunglah yang namanya Alkitab ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru tahun 1963 dan memakai bahasa Inggris. Diizinkan oleh Yesus nggak? Iya. Makanya kalian kalau mau jungkir balik salto bedah Alkitab ya, sok pinter bedah Alkitab itu oleh topi miring itu, mukalap topi miring sama mukalap bangke itu ya, lebih baik kamu berdasar 1963 ya. Nggak usah bilang Alkitab sudah direvisi berkali-kali, ya sudah pasti ditulis ulang, sudah pasti. Mana ada sebuah tulisan secanggih apapun ya, atau beratus-ratus tahun kok nggak ditulis ulang? Nggak bisa, pasti ditulis ulang, pasti itu ya.
Ya, jadi akhirnya di dunia modern ini kita berdasar dengan Alkitab terbitan tahun 1963 dalam bahasa Inggris. Tuh kalau berani bahas di situ. Ya, supaya kalian ya bangke dan mukalaf topi miring, kalian tidak kelihatan IQ-mu ndelosor. Supaya kelihatan IQ-mu itu tidak ndelosor, bahaslah dari Alkitab bahasa Inggris 1963. Di LAI muncul 1971-72 bahasa Indonesia. Tuh pakai itu aja, nggak usah sok ngarang salto jungkir balik seolah-olah kamu bisa tahu bahwa dulu Alkitab di gonta-ganti ya. Kamu yang tumpul pikiranmu, kamu yang tidak paham Alkitab yang kamu salahin. Kamu paham nggak dengan penjelasan seperti ini? Bahwa Alkitab Perjanjian Lama juga sudah beberapa kali ditulis ulang. Bayangin, ya, abad 15 sebelum Masehi. Apa masih ada sampai Yesus lahir sampai hari ini? Ya enggak dong. Berkali-kali ditulis ulang karena pasti materinya rusak. Pasti. Lalu yang asli, benar-benar asli kemana Pak? Disimpan oleh Yesus sendiri. Itu baru benar. Itu baru kitab suci Pak. Ya, Anda mau simpan kemana? Ya, yang firman disampaikan langsung oleh Yesus maupun melalui ilham, melalui wahyu, melalui dikuasai roh. Anda mau simpan kemana itu? Taruh di dalam gua Pak. Nanti waktu kiamat ikut hilang. Di dalam bunker Pak yang ratusan meter di bawah sana, waktu kiamat ikut hilang. Yesus berkata, langit bumi akan berlalu, maksudnya kiamat, firmanku nggak akan berlalu. Ya jadi disimpan itu oleh Allah. Ngerti sampai di sini? Ya, nggak ngerti Pak. Makanya ya orang-orang mukalaf seperti bangke dan topi miring itu ya nggak ngerti apa-apa, cuman berkoar-koar doang ya, nyebar bau mulut. Ayo ya, kalau walaupun itu tidak seharusnya, janganlah ya, seharusnya jangan mengkorek-korek Alkitab ya. Kamu kalau mengkorek-korek Alkitab sama saja kalian sedang mempermalukan diri sendiri ya, mempermalukan diri sendiri ya. Begitu Bapak Ibu Saudara, sebuah kitab suci itu sebabnya Alkitab disebut satu-satunya kitab suci. Sudah mengalami proses seperti itu, ditulis ulang sampai hari ini. Sekarang yang paling modern adalah pakai sistem digital ya, sistem digital ya. 50 tahun lagi mungkin sudah beda, mungkin sudah sistem hologram. Tapi yang ada sekarang ini, digital sekarang ini pasti nanti hilang, ganti sistem hologram. Kalau Anda mau lihat Alkitab tinggal ting gini terus tampil di tembok ya. Mungkin HP-nya makin canggih, HP sini nyorot ke sana itu ya. Seperti itu. Asli nggak itu Pak? Kontennya asli. Makanya cirinya gampang kok. Yesus Allah nggak? Kalau Yesus itu Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, itu asli. Makanya Alkitabnya Katolik tidak asli, karena di Alkitabnya Katolik Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Alfa Omega, Yesus bukan Maha Kuasa. Alkitabnya Protestan, Alkitabnya Karismatik, Mormon, Saksi Yehova, Pentakos, Advent, Alkitabnya asli enggak asli. Kenapa enggak asli? Di Alkitab mereka Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Alfa Omega, bukan Maha Kuasa. Yang jadi Allah malah si Bapa gitu. Seperti itu ya. Jadi asli tidak asli nanti Alkitab boleh berkali-kali ditulis ulang, tidak masalah ya. Ya, sedikit direvisi kata-katanya tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Yang penting benang merahnya sama. Gampang kok caranya. Di tempatmu Yesus Allah enggak? Yesus Tuhan enggak? Yesus Juru Selamat enggak? Yesus Maha Kuasa enggak? Yesus Alfa Omega enggak? Enggak Pak, ya buang, itu bukan Alkitab yang asli. Kontennya asli. Kalau tulisannya ya nggak ada yang asli yang beredar sekarang ini. Sudah berkali-kali mengalami penulisan ulang. Tapi kontennya sama, isinya sama, itu baru namanya Alkitab, kitab suci. Semua kitab mengalami itu. Agamamu muncul tahun berapa?
1200 Pak, misalnya contoh ya, ini yang umat sebelah itu kan muncul 1200, dia mengklaim muncul sekitar tahun 60-an yang abad ke-6. Yang muncul abad ke-6 itu Kristen Arab, tak kasih tahu. Ya, keyakinanmu itu muncul abad 12. Sekarang abad berapa? Sekarang abad 21. Kira-kira sudah mengalami penulisan ulang nggak? Sudah pasti. Mana ada sebuah buku, sebutlah mungkin dulu masih belum kertas ya, apapun materialnya, bisa bertahan selama 900 tahun atau 1000 tahun. Nggak akan mungkin. Jadi kitab apapun yang usianya sudah ratusan tahun itu pasti mengalami penulisan ulang. Masalahnya aslinya disimpan kemana? Cuman Alkitab yang bisa menjawab. Aslinya disimpan oleh Yesus Allah sendiri. Sebab Yesus berkata, langit bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Nanti di bumi baru, Alkitab ini masih dipakai loh. Alkitabnya orang Kristen masih dipakai di bumi baru. Masih, ya. Masih dipakai, makanya di dalam kitab Wahyu yang ada hanya simbol-simbol toh, yang disebut Alfa Omega Maha Kuasa Anak Domba, masih ada di bumi baru nanti, ya. Seperti itu hebatnya Alkitab ya. Bagaimana Allah sendiri menjaga Alkitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita harus saling toleransi, menghargai, menghormati. That's it.